Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Karisma Nur Hakiki, Tasya Anggraini, Arya Dwi Cahya, Rizky Aden, Enisa Fitri, Nabila Fatmawati, Fani Ferdina, Vanessa Rohman, Marto Semiring, Fajar Aprianto, Afrida Yani, Alma Werdi, saya sendiri Atala Raninsira, lalu ada Desi Sofita, Okto Raymond, Aditya Ramadan, Hafiz Aziz Mutakin, dan Syahrul Anwar Nasution akan mempresentasikan hasil diskusi tugas PPKN kelas RD minggu ke-13 tentang pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Mengenai pengertian dan pelanggaran HAM akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Oke, jadi pengertian pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang sering melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Macam-macam pelanggaran HAM terdiri dari dua, yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain dikatakan sebagai pelanggaran HAM horizontal. Ini dapat diambil contoh seperti saling membunuh dan mengejek antar agama atau antar ras. Yang kedua, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara terhadap rakyat disebut sebagai pelanggaran HAM vertikal. Ini bisa diambil contoh dari apabila rakyat berdemokrasi dan dibubarkan oleh aparat menggunakan senjata tajam atau yang melukai masyarakat. Di antara berbagai penyebab pelanggaran HAM, berikut adalah beberapa pelanggaran HAM. Yang pertama adalah belum adanya kesepahaman pada tatanan konsep HAM antara paham yang memandang HAM bersifat universal dan paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain, terutama dalam pelaksanaannya. Yang kedua, adanya pandangan HAM yang bersifat individualis yang akan mengancam kepentingan umum. Yang ketiga, kurang berfungsinya lembaga atau aparat penegak hukum. Nah, dalam poin ketiga ini, maka didirikannya Komnas HAM dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999, keberadaan Komnas HAM didasarkan pada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang keempat, pemahaman yang belum merata tentang HAM baik di kalangan sipil maupun militer. Next. Jenis pelanggaran HAM terbagi 4. Pertama, kejahatan biasa atau ordinary crimes yang meliputi pemukulan, penganiayaan, dan pencemaran nama baik. Yang kedua, kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan seperti pemusnahan, perbudakan, pengusiran penduduk, dan lain-lain. Jenis pelanggaran HAM yang ketiga yaitu kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan menyebabkan dan langsung menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, dan kelompok agama. Lalu kejahatan yang keempat itu kejahatan terhadap manusia adalah perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas, sistematik, bahwa serangan tersebut ditentukan langsung terhadap manusia.
ketahui adalah pembunuhan terhadap kaum Yahudi Eropa selama Perang Dunia Kedua yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Sedangkan contoh kejahatan terhadap kemanusiaan itu adalah pemusnahan, meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat melenyapkan sejumlah penduduk tertentu. Perbudakan termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak, dan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Nah, di sini kami mengangkat 3 buah jenis contoh kasus dari pelanggaran HAM di Indonesia. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pertama yaitu konflik antar agama di Maluku dan Sulawesi, di mana terjadi pada tahun 1999. Contoh kasus yang kedua yaitu kasus permasalahan Tanjung Priuk yang terjadi pada tahun 1984, dan contoh kasus pelanggaran HAM yang ketiga yaitu kasus Marsinah yang terjadi pada tahun 1993. Untuk konflik antaragama di Maluku dan Sulawesi pada tahun 1999, di mana faktor penyebabnya yaitu faktor ekonomi dan juga politik yang kemudian dibawa ke ranah sentimen ras agama atau perseteruan antara Islam dan juga Kristen. Di mana solusi alternatif untuk konflik antar agama di Maluku dan Sulawesi pada tahun 1999 adalah yang pertama, membangun sistem kewaspadaan dini. Contohnya seperti optimalisasi fungsi intelijen dan aparat di tingkat lokal, seperti secara rutin mengadakan pemantauan lapangan untuk mengetahui pergerakan sosial masyarakat sehingga dapat membaca dan mengantisipasi ketika ada gejala-gejala yang berpotensi menimbulkan konflik. Yang kedua, mengembangkan sistem jaringan informasi yang tersebar di seluruh wilayah hingga menjangkau lapisan bawah masyarakat sehingga dapat terkumpul informasi yang relevan dan dibutuhkan dalam mengambil suatu langkah kebijakan penanganan konflik secara lebih dini. Yang kedua yaitu penanganan basis sosial kekerasan, di mana hal yang dilakukan adalah sering diadakannya kegiatan untuk mempertemukan kedua kelompok sehingga komunikasi yang efektif antar keduanya dapat terbangun. Yang ketiga yaitu profesionalisasi aparat keamanan. Yang dilakukan adalah transparansi dalam mengumumkan hasil penyelidikan aparat. Yang kedua, tegas terhadap kelompok laskar yang sering menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan mereka. Dan selanjutnya adalah melakukan penegakan hukum. Contohnya seperti pemberian kepastian hukum, hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dipastikan dengan jelas, terlebih untuk menangani kasus-kasus mengenai sengketa lahan yang marak secara konflik. Yang kedua yaitu pengusutan terhadap pelaku kekerasan dan pengerusakan. Baik, selanjutnya adalah konflik Marsinah pada tahun 1993. Faktor penyebabnya yaitu adanya tuntutan ekonomi. Marsinah di sini merupakan perwakilan buruh yang menuntut adanya kenaikan gaji sebanyak 20% pada PT Cahyo Putra Perkasa. Aktivitas Marsinah yang menuntut hak-haknya ini membuat sejumlah pihak geram dan melakukan penculikan kepadanya. Di sini Marsinah merupakan salah satu buruh yang bekerja pada PT itu yang terletak pada Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Di sini dia menuntut untuk menaikkan upah buruh pada tanggal 3 sampai 4 Mei 1993. Masalahnya memuncak ketika Marsinah menghilang dan tidak diketahui oleh rekan-rekannya. Dalam kasus ini dia sudah melanggar mengenai unsur-unsur pelanggaran HAM berat, yakni pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Next. Jadi solusi alternatifnya itu di sini ada 2. Yang pertama itu dengan jalur hukum, di mana membentuk tim pencari fakta khusus. Yang kedua itu melakukan pembuatan undang-undang dasar tentang HAM oleh negara yang diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya, sekarang kasus permasalahan di Tanjung Priuk. Faktor penyebabnya ini, pemicu aksi ini terjadi ketika masyarakat mendengar aksi provokasi yang dilakukan oleh oknum babinsa di Masjid As-Sada dan mereka menolak penahanan tersebut. Penyebab peristiwa Tanjung Priuk sebagai salah satu peristiwa pada masa Orde Baru yang bermula
bermula pada tanggal 8 September 1984. Ketika itu, seorang bintara pembina desa atau Babinsa Tersan 1 Hermanu dan seorang rekannya dari Koramil tiba di masjid. Menurut kesaksian Abdul Qadir Jalani di pengadilan, mereka bertujuan untuk membersihkan spanduk dan brosur di dalam masjid tersebut yang isinya dianggap berupa dakwah menentang pemerintah. Nah, karena hal itu terjadi pertengkaran antara beberapa jamaah di masjid tersebut dengan para babinsa. Setelahnya sempat terhenti ketika kedua petugas dibawa masuk ke kantor pengurus Masjid Baitul Makmur yang tidak jauh dari situ. Baiklah, selanjutnya itu solusi dari kasus persoalan Tanjung Priuk, yaitu ada 3. Yang pertama itu mengungkapkan kebenaran dan memberikan kompensasi terhadap korban atau keluarga korban. Di sini prinsip penyelesaiannya dilakukan dengan tindak berdasarkan kasus per kasus, sehingga kita dapat melihat akar permasalahannya. Selanjutnya solusinya adalah akar permasalahan tersebut kita jadikan sebagai persoalan rezim politik yang telah melakukan pelanggaran aktif dengan delis by commission ataupun pasif dengan delis by omission terhadap rakyatnya sendiri. Selanjutnya itu solusinya adalah upaya rekonsiliasi dan pemulihan sesuai dengan prinsip restoratif justice, atau di mana kita dapat menyelesaikan persoalan ini dengan hasil yang sama yang hendak dicapai, sehingga keterlibatan masyarakat, korban, dan para ahli waris itu dapat dilihat proses mutlak mesti dilakukan sampai kepada penyelesaiannya yang harus benar-benar tuntas. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.